Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Al-Qur'anu safi musaffi wa mahilun musaddiqun faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu halfahu saqahu ilan nar rawahu Ibnu Hibban. Puji sinar syukur, puja serta puji dan syukur mudah-mudahan tetap kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan waktu untuk mencari ilmu. Untuk kesempatan kali ini seperti biasa hari Jumat kita baru 2 pertemuan karena memang pertemuan yang sebelumnya itu kita tidak bisa lakukan karena memang hari libur dan juga itu kita tidak bisa bertatap muka atau daring atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, sehingga agak terhambat untuk materi-materi berikutnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita yang insyaallah mengikuti jejak langkahnya yang insyaallah Allah dan Rasulnya berikan selamat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini seperti biasa materi masih tetap berjalan. Untuk kelas 11 ini kita akan bahas tentang taat pada aturan, perilaku kompetitif dan kerja keras. Kompetitif dan kerja keras. Ya, pasti kalian sudah tahu taat itu apa sih? Ya. Terus kompetitif itu apa sih? Pasti kalian pernah dengar. Terus kerja keras itu apa sih? Pasti pernah kalian lakukan juga. Selama kalian belajar pasti ada kerja keras. Terus kompetitif, berkompetisi seperti di dalam kelas kalian berusaha untuk meningkatkan mutu belajar kalian, mencoba untuk saling berkompetisi dalam meraih yang terbaik. Dan juga pastinya pernah kalian juga ikut atau kalian mendapatkan suatu hukuman atau suatu reward. Kenapa? Yang pertama pastinya reward dari apa yang kita sudah ikuti dari sebuah aturan, taat pada aturan. Terus kalau punishment atau hukuman itu pastinya bersifat kepada kita melanggar apa yang memang diaturkan dalam suatu instansi atau pendidikan. Kalian pastinya sudah melihat video sebelumnya, ya kan?
Video sebelumnya tentang taat pada aturan, terus kerja keras, dan juga kompetitif. Sebenarnya Bapak inginkan hari ini kita membahas tentang tajwid, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang taat pada aturan, kerja keras, dan kompetitif. Kita coba bahas materi ini. Kalian buka buku kalian, ya, usahakan kalian selalu melakukan kegiatan literasi. Sebelum kepada materi, kita baca Quran dulu ya. Kalian belajar untuk membaca dengan baik. Kita saling mengingatkan dan kita sama-sama untuk belajar. Bapak akan baca Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Al-ayah An-Nisa ayat 59. Yang artinya di sini ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang, ya. Ini ditujukan untuk orang-orang yang dimana di depannya ada amanu, ya. Ini orang-orang yang beriman. Ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman, ya tidak ditujukan gitu ya, tidak dianjurkan. Ya silahkan, itu mah masing-masing gitu ya. Ini iman, hubungan iman itu kan kalian tahu ya, rukun iman gitu. Nah, yang mana keseluruhannya kita harus ada dalam hati kita. Ya, pastinya kita mengetahui dalam ajaran agama Islam mengenai hal tersebut gitu ya. Orang-orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, rasul-rasul, iman kepada qada dan qadar, hari akhir gitu ya. Semuanya harus ada. Kalian harus imani. Kalian harus pastinya memahami atau mengetahui, sedikitnya mengetahui tentang iman itu. Kemudian di sini atiullah. Di sini atiullah, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah di sini kita tahu ya, bahwa aturan yang paling tinggi itu adalah Al-Qur'an. Aturan yang memang itu turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasul kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus taat pada Allah. Caranya seperti apa? Kita pelajari Al-Qur'an. Dengan kita mempelajari Al-Qur'an dan isinya, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Kita diperintahkan untuk sholat, ya kita jalankan. Puasa, ya kita pastinya laksanakan, dan lain sebagainya, aturan-aturan. Kemudian aturan-aturan yang bersifat kehidupan, jangan minum khamar, jangan dekati zina, jangan lakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Itu aturan Allah gitu ya. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul.
taatilah Rasul. Di sini gambarannya taat, taat ya. Taatilah berarti harus patuh, benar-benar patuh. Kemudian di sini tidak dilanjutkan ya. Kalau tadi taatilah Allah dan taatilah Rasul itu udah ada dan. Kemudian yang berikutnya yakni ulil amri. Ulil amri yakni pemegang kekuasaan di antara kalian. Siapa sih ulil amri? Banyak ya. Sekarang apalagi? Ada rincian-rinciannya presiden, kementerian, itu semuanya ulil amri. Dan juga kita itu dituntut untuk menjadi ulil amri, pemimpin. Ya, pemimpin yang paling kecil yakni keluarga. Kemudian ada tingkat RT. Yang kecil sih kita memimpin diri sendiri itu yang paling kecil ya. Kemudian dan lain sebagainya. Di antara kamu nih, ya berarti di antara kalian ya di lingkungan ya, kalian coba untuk taati. Tapi di sini ya kalau ada suatu perselisihan kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya kan yang pertama taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri di sekitar kalian. Nah, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di sini kemudian jika kamu berbeda pendapat ya. Jadi ada perselisihan gitu ya. Tentang sesuatu apapun itu ya. Pastinya kalian harus tahu Al-Qur'an itu kalaulah kita pelajari di dalamnya sudah ada apa yang kita butuhkan dalam kehidupan, dalam beribadah, dalam melakukan kegiatan amalan-amalan lainnya sudah ada. Tinggal kita belajar kepada orang yang memang pastinya paham tentang Al-Quran dan tafsirnya, gitu ya, penafsirannya. Nah, di sini diperintahkan untuk kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi lebih kepada sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir ya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya di sini paham lah ya. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya kan kita tahu kita hidup di dunia ini hanya sementara. Pasti suatu saat kita akan kembali lagi kepada Allah. Dan suatu saat kita akan dikumpulkan di mana hari itu tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya dibukakan. Ya, semuanya dibukakan. Kebaikan sebesar zarah, kebusukan sebesar zarah itu dibukakan. Jadi ingat kita hidup di sini itu untuk apa? Tujuannya apa? Gitu ya. Dan tidaklah Allah ciptakan kita ya itu hanya untuk ibadah. Ibadah di sini tapi kalian tahu ya ada yang ibadah mahdoh, gair mahdoh. Ya. Kemudian ada ibadah yang bersifat vertikal dan horizontal. Gitu ya. Nah, kita kok dengan manusia bisa disebut ibadah? Ya, kembali lagi pada niatannya. Innamal a'malu binniyat. Ingat nih, sungguhnya amal itu, perbuatan itu kembali lagi kepada niatnya. Gitu ya. Kalau niat kita karena Allah dan Rasulnya, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan mengandung unsur ibadah. Jadi kita sebagai umat manusia berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik. Terbaik di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dipandang baik di hadapan manusia karena manusia itu tidak berpengaruh ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan
apa yang kita lakukan itu karena Allah. Kita dipuji manusia hanya sebatas di situ saja. Dapat pujian kita bahagia, udah, gitu ya. Kita dapat suatu cemoohan, kita nggak bakalan mati karena cemoohan. Kita dapat pujian, kita tidak akan menjadi lebih tinggi dengan pujian itu. Tapi ingat, kalau kita dipuji Allah, kita dirindukan oleh Allah, maka di situ ya manusia yang sebaik-baiknya manusia, gitu ya. Yakni yang mengikuti ya, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini ada dalil lain yang menjelaskan sesuatu tentang hal tentang taat pada aturan yang tadi Quran surat An-Nisa ayat 59. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kebenaran. Ingat nih, Al-Quran itu ya, ingat yang dari Allah itu suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Kita jangan mau membanding-bandingkan, jangan menjadikan Al-Quran itu suatu hal yang memang menjadi suatu pembanding. Kita usahakan Al-Quran itu jadi pokok ya aturan kita. A ya A, jangan mencari alasan lain. Ya. Nah juga di sini yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, membenarkan. Ya kan ada masa dimana para sahabat sebelumnya gitu ya, ada sahabat yang memang dia itu meminta kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan tentang Taurat. Apa jawaban Allah Rasulnya? Ingat, Al-Quran ini diturunkan kepadaku sebagai penyempurna. Jadi tidak usah engkau mempelajari. Kita hanya mengetahui pada kitab-kitab yang terdahulu. Ya, Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Jadi ini nih yang sempurna. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya, di sini jelas. Kalau logika ya pastinya ada suatu saat dia salah. Tapi Al-Quran ini adalah dari Allah, dari sisi Allah. Ingat, dari Allah itu yang paling benar. Dari manusia itu hanya sebatas ilham, hanya sebatas apa yang kita pelajari dari Al-Quran. Jadi yang benar-benar kita harus jadikan rujukan itu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka usahakan kita manusia ya manusia itu ada 5 sebutan gitu ya. Ada nas, bukan nas, insan, terus yang lainnya gitu ya, yang mana artinya itu hal-hal yang memang bersifat kemanusiaan gitu ya, manusia, kemudian lupa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada manusia yang memang lebih tinggi gitu. Nah, dilanjutkan. Untuk setiap umat di antara kamu. Jadi ini tuh Al-Quran universal gitu ya. Silahkan mau pelajari. Tapi usahakan belajar pada orang yang memang paham. Ya. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sudah Allah berikan yang terang, tapi masih mencari yang buruk. Ya kan biasanya terang balikannya buruk gitu. Ya kalau yang terang pastinya yang benar gitu ya. Ada aja ya gangguannya, karena memang itu janji setan untuk mengganggu anak Adam gitu ya, untuk dijadikannya teman di mana ya ini di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji setan. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja ini.
udah gitu ya. Satu umat saja gitu ya. Islam ya udah Islam. Kalau Allah berkehendak gitu ya. Kan di sini beda gitu ya. Tetapi Allah hendak menguji. Jadi di sini kita diuji, ya kan? Yang baik, ada yang benar. Ya kan diciptakan manusia itu uh, tidak seperti malaikat yang selalu bertasbih, yang selalu taat, selalu melakukan zikir dan lain sebagainya. Dan manusia juga diciptakan bukan seperti setan. Setan tidak ada baik-baiknya gitu ya, karena memang iblis, setan itu mereka berjanji untuk mengganggu anak Adam supaya kita menjadi teman di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka murka pada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia gitu ya. Nah, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Di sini diperintahkan berlomba-lombalah dalam kebajikan ya. Jadi diusahakan ini menjadi suatu ajang gitu ya. Ajang di mana ujian kita hidup di dunia ini ya. Manusia semakin diasah dia akan menjadi lebih baik gitu ya. Semakin diuji ya kan, seperti pisau lah. Pisau semakin dikikis atau diasah itu akan semakin tajam. Begitupun manusia, semakin dia besar ujiannya, maka semakin besar juga tingkat keimanan artinya di situ. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Ya, pastinya tadi kembali lagi kepada dalil sebelumnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya kan kita nanti akan dikumpulkan ya, di hari kemudian. Hari kemudian ini tuh hari kiamat, ya, hari dimana tidak ada yang mampu untuk menutup-nutupi apa yang ada di dalam dirinya sebesar zarah pun. Nah, di sini hanya kepada Allah kamu kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi apa yang diperselisihkan terdahulu itu nanti akan dibuka. Ya, jadi nanti akan lebih diperjelas lagi. Kamu berbuat ini, kamu berbuat itu, kamu berbuat baik, kamu berbuat buruk, itu akan dibukakan. Ini jelasnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi tidak ada yang tersembunyi dalam hati kita, dalam diri kita. Lidah, mulut kita tidak bisa berucap. Yang berucap apa? Tangan, kaki, telinga, mata, hidung, dan lain sebagainya. Itu semuanya akan bersaksi. Malah orang di sekitar kita pun nanti akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan. Nah, itu. Kemudian hadis di sini tentang taat pada aturan Rasul, ulil amri, serta taat pada aturan ya aturan-aturan mereka gitu ya. Kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. An Ali radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'syatin innama ta'atu fil ma'ruf. Di sini Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan, tidak ada ketaatan untuk setiap perbuatan maksiat atau keburukan, melainkan ketaatan itu untuk setiap perbuatan baik. Jadi taat itu tuh ingat nih, taat itu untuk kebaikan, jangan kita taat kepada kemaksiatan. Nih ada
penjelasan bahwa ini tafsir dari dalil Quran surat An-Nisa ini ya, bahwa di mana dulu itu ada seorang pemimpin pasukan ya, pemimpin pasukan yang dibentuk untuk memimpin suatu perang. Ini terjadi pada malam hari, di mana pemimpin tersebut, sebulan ya, lupa lagi Bapak, nanti kalian cari lagi, memerintahkan kepada pasukan, nih, dalam ini pertanyaan yang memang mengkikis gitu ya. Ini suatu candaan, tapi ini yang menyebabkan dalil tersebut turun gitu ya. Dari nih, Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa ketika pasukan ekspedisi militer di sini yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Huzafah ya, ketika bangun tidur, ini berarti bangun tidur dan menyalakan api unggun. Dia mengatakan, bukankah kalian harus mendengar dan menaatiku? Ya. Mereka yang pastinya menjawab, ya Abdullah ibnu Huzafah. Di sini Ibnu Huzafah pun berkata, sesungguhnya aku memerintahkan kamu terjun ke dalam api unggun tersebut. Maka orang-orang pun berdiri dan mendekati api unggun, akan menceburkan dirinya ke dalam api unggun tersebut, dan yang lain mencegah. Abu Huzafah berteriak, hentikan, karena sesungguhnya saya hanya bercanda. Dan setelah sampai di Madinah dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, Nabi SAW bersabda di sini, barang siapa dari pemimpin pemerintah menyuruh kamu mengerjakan maksiat, maka janganlah kamu ikuti perintahnya. Ini asbabul wurud ya, dari hadis terkait. Di sini ada asbabun nuzul juga. Dalam suatu riwayat, ya ini hampir sama ya, sama tadi. Abdullah bin Huzafah bin Qais oleh Rasulullah sebagai pemimpin gitu. Ini dua aturan yang memiliki satu kisah gitu ya, yang sama, yang mana dalil ini turun gitu ya. Ini An-Nisa ayat 59. Kalian cari lagi kisah Ibnu Huzafah ya, Abdullah bin Huzafah bin Qais. Kalian coba cari. Nah, itu tentang taat pada aturan. Sudah mengerti ya tentang taat pada aturan? Kemudian kita lanjut. Udah panjang ya. Kita baca-baca aja, dan juga Bapak inginnya sih kita mencoba untuk belajar tentang tajwid. Kita coba belajar tentang tajwid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita identifikasi dari ayat yang pertama dulu dah. An-Nisa ayat 59. Kalau kedepannya kalian bisa pelajari At-Taubah, Al-Maidah gitu ya. Kalian pelajari Al-Maidah dan At-Taubah gitu ya. Kalian tulis dalil yang tadi, An-Nisa ayat 59, 48 untuk Al-Maidah, dan Al-Zumar 39, dan At-Taubah 105. Kalian pelajari itu dalil yang memang nantinya ketika pulang ke HB, ini yang ketiga kan, berarti yang keempatnya kita akan coba untuk penilaian harian bersama. Kalian siapkan untuk
ulangan nanti. Ya, kita coba, dan di ini pun nanti akan muncul tentang tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, mungkin ada yang tahu, ada atau di sini artinya ada yang paham tentang tajwid ini. Untuk ya di sini mad tabi'i menghadapi amjad di luar kalimat. Oke. Ya, oke. Mad jaiz, oke. Panjangnya berapa harokat? Yakni 4 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya mad jaiz ya. Di sini hukum mad ada mad ini tuh ada 2, mad jaiz dan mad wajib ya. Mad wajib itu dalam satu kalimat. Kalau ini mad jaiz ya. Yuha mad tabi'i. Nih. Hal itu bukan alif lam samsiah ya. Bukan ya. Kadang kita salah penerapan gitu ya. Ingat nih, memang di situ ada alif lam, tapi bukan hukum alif lam. Ya. Kalau alif lam samsiah itu di mana huruf berikutnya itu dibaca. Jadi ini bukan alif lam samsiah. Alif lam samsiah samsi samar, alif lamnya samar, tidak dibaca. Komar jelas gitu ya. Komar alif lam komariah. Jadi alif lamnya dibaca, dimatikan gitu ya. Allazi ini mad tabi'i. Mad tabi'i itu ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Apa aja? Kalian tahu? Ya. Itu 3 huruf. Apa aja? Alif ya. Huruf sebelumnya patah, alifnya tanpa makhraj ya. Nah, seperti tadi ha, ya ayyuha itu mad tabi'i dengan huruf alif, huruf sebelumnya patah. Alif, wawu, yu. Ini ada berikutnya amanu itu mad jaiz ya. Tapi kalau tanpa alif di depannya itu mad tabi'i ya. Kalau wawu itu huruf sebelumnya di domah, huruf wawunya di mati. Nu, mu, su, u, bu ya. Kemudian iya. Nah, kalau yang iya di sini ada alladzina. Lihat lazi. Ciri-cirinya di sini iya di mati, huruf sebelumnya itu di kasroh, alif di patah, wawu di domah, iya di kasroh, eta huruf mad tabi'i gitu nya. Alif wawu iya. Kalau sering dilangsungkan itu awi, alif wawu iya. Mad tabi'i. Kemudian amanu. Tadi mad tabi'i, tobi ya. Tabiat sudah jelas gitu ya. Mad tabi'i itu dasar, mad yang dasar, yang memang tabiatnya itu panjang. Panjangnya berapa? 2 ya. Mad badal. Nih. Nggak kelihatan ya. Mad badal. Mad badal. Apa itu badal? Pengganti. Pengganti dari apa? Di sini alif wawu iya. Alif wawu iya. Gitu ya. Diganti dengan apa? Fathah berdiri. Manu, manu itu mad
Lihat ciri-cirinya. Manu, kalian buka buku ya, buka Quran atau ya bagi yang punya wudhu gitu ya, misalkan kalian dalam keadaan suci. Manu, lihat, wah ini ada matobi'i menghadapi alif, lihat alifnya. Nu'a, ya kan? Di luar kalimat amanu ati, ya. Ati itu masih matobi'i. Allah nih. Ini disebut alif lam jalalah. Cuma ada dua ya alif lam jalalah itu. Ya, ada dua, apa aja? Tarkib dan tafhim. Tarkib itu tipis, tafhim itu tebal. Kalau tarkib itu patah, bukan patah, kasroh ya, kasroh. Ini ati Allah, ini tebal. Kalau lahi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lillahi billahi, ya itu tipis, tipis, ingat ya, tipis. Jadi lamnya tidak bila, ini bilahi. Kalau tahkim itu tebal seperti di sini, lihat nih, lafaz Allahnya dengan fathah di huruf h-nya, dada, ya. Allah wa ati tumatobi rasul. Nah ini baru alif lam sam ya, lihat alif lamnya bergabung dengan huruf berikutnya. Huruf berikutnya ada tasdid, tahu tasdid ya, yang seperti sisir. Ada tasdid, ada tanwin. Tasdid itu seperti angka 3 terbalik ke atas. Udah. Jadi seperti sisirnya berbalik ke atas gitu. Ini nih. Nah, ya. Jadi di sini dibacanya kurang jelas gitu ya. Atiur rasul, urra. Ya. Alif lamnya tidak jelas, yang dibacanya huruf berikutnya. Ya, kalian harus paham. Sula, su itu madhabi ila, wa ulil amri, ulil, alif lam komaria. Nah ini tadi samsiah, sekarang komaria. Komaria itu alif lamnya dimati, yang di depannya ya dibaca juga sih. Ini ya. Amri minkum. Nih, ini hukum nun mati, tanwin patah, tanwin dhamma, tanwin kasroh, gitu ya. Di mana nun mati, tanwin patah, tanwin dhamma, tanwin kasroh menghadapi huruf kaf di sini ya, itu termasuk ikhfa, ya. Minkum, gitu ya. Sebenarnya ikhfa itu dibagi-bagi lagi, tapi kita di sini dasarnya aja ya, satu ikhfa semuanya. Ada 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 n, ya. Ikhfa dalam hukum nun mati tanwin patah tanwin dhamma tanwin kasroh itu ada empat hukum ya. Ada ilhad, lugom, ikhfa, iqlab. Kalian coba cari ya. Kalian coba tulis di buku masing-masing. Ya, sepertinya itu yang jadi tugas buat kalian. Ya. Hukum-hukum yang dasar seperti tadi. Mad yang lainnya, mad tabi'i, mad jaid, mad iwad, mad yang lainnya. Mad tabi'i ya itu ya. Seperti mad badal tadi ada ya. Terus alif lam samsiah, alif lam komaria, itu yang menjadi tugas seperti hari ini ya. War rasuli. Jadi amri minkum fa ini masih ikhfa. Kalian cari ya. Ikhfa itu ada 15 hurufnya. Idgham itu ada 6. Ya. Terus
Izhar itu ada 6. Kemudian iqlab itu ada 1. Kita coba iqlab yang satu dulu. Adalah ba. Iqlab ya. Iqlab itu pengganti. Ya, diganti. Iqlab, kemudian izhar, jelas. Jelas. Huruf nunnya jelas. Hurufnya ada berapa? Alif, ain, jim, ha, kha, ha. Dan 6. Alif, ain, jim, ha, kha, ha. 6. Kemudian idgham. Idgham ada 6 juga. Ya, nun, mim, waw, lam, ro. Yanmu lari. Ya, nun, mim, waw, lam, ro. Itu terbagi 2 juga sih, tapi 1-2 aja. Nanti kalian pelajari. Kemudian ikhfa. Nih, ini yang agak sulit. Ada 15, banyak ya. 15 dari huruf-huruf. 15 nih sama kaki nih kayaknya. Nah, huruf selain dari huruf idgham, izhar, iqlab. Apa aja hurufnya? Ta, sa, jim, dal, jai, sin, son, del, to, do, fa, ko, ha. Pas, ya. Harus diingat. Kalau nun mati, tanwin fathah, tanwin doma, tanwin kasroh berhubungan dengan huruf-huruf yang hukumnya tadi ya ada 4, yakni izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Itu berbeda-beda dibacanya ya. Ingat ya, hukum nun mati, tanwin fathah, tanwin doma, tanwin kasroh itu ada 4, idgham, izhar, ikhfa, iqlab. Tuh. Nah, kita lanjut. Fa in tanaza'tum fi hukum mim. Banyak nih tugasnya. Hukum mim ya. Mim. Ini kalian tulis ya. Dan juga berikan contohnya ya. Setiap huruf. Usahakan ya. Berarti kurang lebih ada 5 lembar ya, dari hukum-hukum tajwid ini. Hukum mim ya. Idhar sapawi, idgham mimi, ikhfa sapawi. Idhar sapawi yang banyak, idgham mimi itu mim menghadapi mim. Kemudian iqlab itu bukan iqlab, ikhfa sapawi itu ba ya. Ikhfa sapawi jadi 3, nggak ada iqlab ya. Izhar sapawi, idgham mimi, dan ikhfa sapawi. Mungkin terlalu panjang ya. Kesananya itu hampir sama. Wa rasuli in kuntum tu'minuna billah ini alif lam jalalah tahqiq billah ya. Wal yaumil akhir, wal alif lam qamariyah, yaum tabi'i mil akhir, zalika khair. Nih khair itu mad, bukan mad sih, soalnya tidak panjang. Di sini huruf lin ya. Kalian coba cari huruf linnya, kalian coba cari madlinnya. Madlin itu biasanya di akhir kalimat gitu ya, di waqaf. Wa ahsanu ta'wila, wa ta'wila, wi matobiila itu mad iwad. Ya, untuk hari ini dicukupkan sekian. Coba kalian pelajari kembali tentang tajwid. Kalian pahami, ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita supaya mampu untuk memahami, mampu untuk mempelajari, dan mampu untuk
membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok atau minggu depan kita pulangan. Ya, pastinya berhubungan dengan ini aja dulu ya. Assalamualaikum.